Halo guys, shalom. Perkenalkan, nama saya Steny Angela. Saya dari S1 Akuntansi NIM 1905520009. Saya dari Universitas Tikubang Semarang dengan mata kuliah Audit Bank dengan dosen pengampu Pak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MM CA CPA. Nah, sekarang saya akan membahas sedikit tentang Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Tikubang Semarang. Universitas Tikubang Semarang memiliki dua kampus. Yang pertama, kampus Mugas yang berketepatan di Pandanaran, dan yang kedua, kampus Kendeng yang berketepatan di Sampangan. Fakultas Ekonomika dan Bisnis tahun 2020 menjadi fakultas terpercaya dan terpilih di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan berbasis pada keuangan perbankan, berjiwa kewirausahaan, dan menguasai teknologi informasi dan mengkomunikasi serta berdaya saing nasional. Dan di dalam Fakultas Ekonomi sendiri memiliki 4 program studi. Yang pertama, akuntansi, yang kedua, manajemen, dan yang ketiga, pendidikan profesi, dan yang keempat, S2 manajemen. Program studi akuntansi sendiri dididik untuk menjadi seorang akuntan yang tidak hanya mampu mengelola informasi keuangan, tetapi juga dapat berkontribusi dalam kegiatan strategis organisasi atau perusahaan. Di prodi ini peran akuntansi lebih luas sehingga pada perencanaan strategi untuk meningkatkan profit dan kualitas. Kenapa harus memilih program studi akuntansi di Universitas Tikubang? Karena program studi ini menawarkan nilai lebih untuk lulusannya nanti, sehingga lulusannya dapat bersaing di tengah persaingan mencari kerja di masa yang akan datang. Di sini kamu dipersiapkan untuk bekerja sebagai akuntan yang memiliki value lebih di tengah pesatnya perkembangan bisnis. Di sini saya akan membahas tentang penilaian tingkat kesehatan bank. Apa itu tingkat kesehatan bank? Tingkat kesehatan bank yaitu hasil penilaian secara kualitatif atas berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi atau kinerja bank. Di sini saya akan menjelaskan tentang POJK, penilaian tingkat kesehatan bank umum, dan POJK, penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS. Yang pertama, POJK, penilaian TKS atau tingkat kesehatan bank umum. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank sendiri, dan bank wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri dalam tingkat kesehatan bank yang sebagaimana dimaksud pada Otoritas Jasa
keuangan. Yang pertama, meningkatkan kesehatan bank secara individu paling lambat 31 Juli untuk penilaian tingkat kesehatan bank, dan pada akhir bulan Juni sampai 31 Januari penilaian tingkat kesehatan bank akhir bulan Desember. Yang kedua, peningkatan kesehatan bank secara konsolidasi paling lambat 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank akhir bulan Juni sampai 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melakukan penilaian tingkat kesehatan bank setiap semester. Untuk posisi akhir bulan Juni sampai akhir Desember, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian pengkinian tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu jika diperlukan. Tingkat kesehatan bank dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan bank, dan informasi lainnya. Mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individu. Faktor-faktor yang mencakup tingkat kesehatan bank secara individu. Yang pertama, profil risiko atau risk profile merupakan indikator untuk mengetahui tingkat toleransi individu terhadap risiko. Dalam berinvestasi di reksadana, salah satu risikonya adalah potensi kerugian sebagai akibat dari volatilitas pasar yang diukur menggunakan rasio non-performing loan dan loan to deposit ratio. Yang kedua, good corporate governance atau GCG adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholder. Dengan implementasi GCG atau penerapan GCG, maka pengelolaan sumber daya perusahaan diharapkan menjadi efisien atau efektif, ekonomis, dan produktif, dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan stakeholder
Appearance. Yang ketiga, rentabilitas adalah sebuah kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan sebuah laba. Istilah rentabilitas ini memiliki bahasa Inggris basic earning power. Rentabilitas juga menjelaskan sebagaimana perbandingan semua aset yang dimiliki perusahaan dengan laba yang belum dikenakan pajak. Faktor rentabilitas yang diukur menggunakan rasio return on asset dan net interest margin. Yang keempat, permodalan atau capital merupakan suatu kumpulan dana atau barang yang digunakan untuk menjalankan operasional sebuah bisnis. Bagi perusahaan, capital dibutuhkan guna memenuhi keperluan mulai dari persediaan bahan baku, mesin, hingga untuk menggaji pekerja. Faktor permodalan atau capital yang diukur menggunakan capital adequacy ratio. Penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang wajib dilakukan terhadap 8 risiko. Yang pertama, risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan yang pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas perusahaan yang kinerjanya bergantung pada kinerja debitur, kinerja pihak lawan atau penerbit. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset atau liabilitas, ekuitas, dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perusahaan secara keseluruhan dari kondisi pasar, antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Selanjutnya, risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan dari aset likuiditas yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan.
Selanjutnya, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses inheren, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan ada kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Selanjutnya, risiko operasional yang selanjutnya, risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntunan hukum dan kelemahan aspek hukum. Risiko ini dapat timbul antara lain karena ketidakadaan perubahan peraturan perundang-undangan atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan kegiatan anggunan yang tidak sempurna, sehingga menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap perusahaan maupun perusahaan terhadap pihak ketiga. Selanjutnya, risiko strategi. Risiko strategi adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya, risiko kepatuhan. Dan risiko kepatuhan adalah risiko akibat perusahaan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul dari perilaku hukum, yaitu perilaku atau aktivitas perusahaan yang menyimpang dari melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas perusahaan yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum. Selanjutnya, risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat penurunannya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan rumor mengenai perusahaan yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi perusahaan yang kurang efektif. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahap. Yang pertama, penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko. Yang kedua, penetapan tingkat risiko inheren
secara komposit, dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit. Yang ketiga, penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank komprehensif ada 6, yaitu yang pertama, peringkat komposit 1 atau PK1, mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi seluruh pengaruh negatif yang signifikansi dari perusahaan, kondisi bisnis, dan faktor eksternal lainnya. Yang kedua, peringkat komposit 2 atau PK2 mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Yang ketiga, peringkat komposit 3 atau PK3 mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu mencerminkan kondisi bank menghadapi seluruh negatif yang signifikan dari perusahaan atau perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Yang keempat, peringkat komposit 4 atau PK4 mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Yang kelima, peringkat komposit 5 atau PK5 mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis
dan faktor eksternal lainnya. Penetapan peringkat faktor profil risiko bank secara konsolidasi. Yang pertama, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi. Yang kedua, permasalahan perusahaan anak yang mempengaruhi secara signifikan terhadap profil risiko bank secara konsolidasi. Bank yang melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Yang pertama, mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Yang kedua, mengkategorikan peringkat secara setiap faktor penilaian dan peringkat komposit secara konsolidasi. Penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dan hasil penilaian sendiri atau self assessment oleh bank terdapat ada 3. Yang pertama, faktor tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. Yang kedua, peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. Yang ketiga, peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 3. Namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank. Maka direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham pengendalian bank wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan kepada otoritas jasa keuangan atau yang disebut juga OJK. OJK, penilaian TKS, BPR, dan
BPRS. BPR dan BPRS wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan atau TKS BPR dan BPRS setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS posisi akhir bulan Juni disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli. Yang kedua, penilaian tingkat kesehatan atau TKS BPRS dan BPR posisi akhir bulan Desember disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari. BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa yang pertama, larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha atau jaringan kantor. Yang kedua, penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau disebut juga OJK mengenai penetapan tata kelola paling sedikit kepada yang pertama, pemegang saham. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang ketiga, Asosiasi BPR bagi BPR atau Asosiasi BPRS bagi BPRS di Indonesia. Dan satu kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan bagi BPR atau pemangku kepentingan melalui media internal yang dimiliki BPRS bagi BPRS paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi tanggal 31 Desember. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan hasil penilaian sendiri terdapat yang pertama, faktor
faktor tata kelola, dan profil risiko BPR dan BPRS yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. Yang kedua, peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang ditetapkan dengan peringkat 4. Peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang ditetapkan selain peringkat 4 dan 5, namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif atau terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPRS. BPR dan BPRS wajib menyampaikan rencana tindak. BPR dan BPRS wajib menyampaikan rencana tindak kepada otoritas jasa keuangan atau disebut juga OJK. Yang pertama, paling lama 14 hari kerja setelah tanggal permintaan otoritas jasa keuangan untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS oleh otoritas jasa keuangan atau OJK. Yang kedua, paling lambat tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS pada posisi akhir bulan Juni, dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS pada posisi akhir bulan Desember untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut hasil penilaian sendiri oleh BPR dan BPRS. Yang ketiga, paling lama 14 hari kerja setelah BPR dan BPRS menyampaikan pengkinian penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu kepada otoritas jasa keuangan. Perjuangan yang kita lakukan hari ini akan membangun kekuatan yang kita butuhkan hari esok. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.